Halo semua, Barang Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus berusaha menyajikan review film ternyaman untuk kalian simak. Melengkapi koleksi film-film bertemakan psikobil, kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film paling menegangkan yang berjudul Berbeda dengan kisah-kisah psikopat kanibil yang hidup di hutan, psikobil di film ini biasa mangkal di perkotaan dan memburu para turis untuk mereka jadikan kuliner tingkat tinggi. Penasaran seperti apa kelakuan mereka? Untuk itu tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana salah satu sudut kota yang ada di San Antonio, Texas, tempat berlokasinya sebuah jajanan unik bernama Taqueria Gorrio. Sebuah jajanan semacam seblak kering yang sangat digandrungi para anak muda, terutama para kewes penikmat atom aida. Dan selain makanannya enak, si pedagang jajanan ini terbilang tampon dan mampu menghipnotis remaja yang tadinya gak mau jajan jadi ingin membelinya. Tak disangka mobil yang dari tadi nongkrong adalah milik komplotan penjahat yang telah berhasil menculik seorang remaja. Karena ternyata sedikit warga yang sadar bahwa kota San Antonio kini sedang marak terjadinya kasus penculikan yang menimpa para anak muda, khususnya para ciwi-ciwi bau matahari. Terutama pada malam hari, malam di San Antonio adalah waktu yang paling menakutkan kecuali bagi para turis. Lanjut kita beralih ke demonya sekelompok warga lokal terhadap sebuah restoran mewah yang ada di San Antonio. Entah apa yang sedang dipermasalahkan orang-orang ini, yang pasti mereka memaksa agar tempat nongkrongnya orang-orang kaya ini segera ditutup. Di tengah ramainya aksi para pendemo, sekelompok pemuda asal Texas Kulon sedang merayakan ultah di tempat mewah ini. Dan inilah Kenny, si pemuda tajir yang jauh-jauh ke San Antonio untuk merayakan ultah bersama teman-temannya. Tapi salah satu teman mereka yang berjuluk si Barbie malah kena semprot seorang karyawan akibat beradu paruh sembarangan dengan karyawan resto. Tak lama kemudian si Bangor Barbie pun mengajak Kenny untuk ajojing daripada kelamaan di tempat yang menurutnya tidak asik. Young girls in San Antonio, a fluke. Why not? You're just a chicken. Kabar penculikan si remaja tadi mulai diberitakan di radio. Si kewes bernama Sisi pun bisa melihat kesibukan para polisi yang sedang mencari para pelaku penculikan. Free country. I can do slap him around, whatever it takes. Mereka singgah di Pertamini non-oplosan sebelum lanjut mencari penginapan. Lalu Kenny mengingatkan si Barbie untuk jangan membuat masalah terus di momen yang harusnya membahagiakan ini. Tapi boro-boro nurut. Cumur si Baby sok atil ketika melihat orang-orang di dalam toko yang sepertinya cocok untuk ia kerjain. Lagi dan lagi si Barbie membuat masalah setelah meledek dua pemuda yang ia sebut sebagai pasangan homreng. Terlihat Kenny pun gercep membawa kabur teman-temannya sebelum diamuk massa. Grabbing my ass. King Epic! Let's fucking get this father! Sadar mereka sedang dikejar, Kenny dan teman-temannya malah terlihat bergembira dan lanjut menggeber mobil mereka. Setelah cukup jauh dikejar, si Barbie pamerin tembolok gemoynya untuk mengacaukan konsentrasi kedua pemuda itu. Akan tetapi usaha jadah si Barbie malah membuat mereka semakin bersemangat untuk menggeber mobil. Sisi sempat melihat ketika mobil para pemuda itu menabrak seekor dogi milik seorang anggota geng paling cadas di daerah ini. Lalu saat sebagian anggota geng mengejar mobil Kenny, mereka langsung kabur ke sebuah pemukiman yang terlihat begitu sepi. Berkat kegisitan Kenny yang nyempil di sebuah gang, mereka pun akhirnya selamat dari kejaran para gangster. Sementara para pemuda ini terlihat ketakutan karena para berandalan masih gak terima dogi milik mereka ringsek ketampar bemper. Mereka akhirnya tewas oleh kebrutalan para gangster yang kesemuanya berjiwa psikopat.
keep driving till we Dirasa keadaan sudah aman, mereka mulai memberanikan diri pergi untuk kembali ke jalan utama. Takut ya jelas takut, apalagi para geng bangor ini selalu mengganggu para turis yang lewat. tourist. Time I think about all the ways that I don't want to die. Adiknya Sisi baru ingat bahwa di San Antonio ada sebuah geng bernama Bon Boys yang katanya suka matah-matahin tulang orang. Terlihat pemuda yang bernama Mickey ini pun ketakutan jika sampai komplotan yang mengejar mereka tadi adalah geng Bon Boy. Trust me. It's over. Thank you. I heard about these guys that break all your tits. Mobil Kenny langsung mogok oleh kelakuan para pemuda yang memang merupakan anggota geng Bon Boy. Lalu di tengah kelakuan mereka yang sok keren, Sisi adalah wanita yang paling diincar para pemuda ini. Come on, we gotta go. Si ketua geng menyuruh para anak buahnya untuk berpencar dan menangkap Sisi beserta teman-temannya. This way. Let's go. Lutut si Barbie katanya sudah loncer dan gak kuat berlari lagi. Ia pun menyuruh Kenny untuk ngasih mereka duit saja sebagai ganti rugi untuk kesalahan yang tidak mereka lakukan. Anjay! Kenny mengajak si Barbie untuk kabur daripada bernegosiasi dengan orang barbar. Tapi karena si Barbie menolak, Kenny masa bodoh yang penting dirinya bisa selamat. Pussy. Si Barbie mencoba berdamai dengan si anggota geng yang bernama Oli. Tapi sayang, pria yang doyan ngendus-ngendus gak jelas ini tidak akan melepaskan buruannya begitu saja. Perlawanan Kenny berhasil membuat si Barbie lolos hingga ia pun langsung kabur tanpa memperdulikan sahabatnya. Sementara nasib apes dialami oleh Kenny saat keberadaannya diketahui oleh si ketua geng. Wait. I can't keep up and I'm gonna die. Seorang warga tak luput dari serangan si anggota geng yang begitu bernapsu kepada Sisi. Lanjut ia pun memburu Sisi dan Mikey yang kini sedang menghubungi bantuan polisi. What can we do? I don't know. There's no street. Kelakuan si anggota geng membuat seluruh tulang taring Mikey remuk hingga ia pun sekarat dan meninggoy. Wait. Hell am I? Si anggota geng tiba-tiba terlihat normal setelah dihantam oleh Sisi. Bahkan ia berusaha menenangkan Sisi yang sedang ketakutan. Tak lama kemudian datanglah si ketua yang tidak suka melihat kegagalan anak buahnya ini. So, where's the junk? Oli tetap saja menjarah harta Kenny yang kini sudah meninggoy dengan tubuh yang sudah letoy bagai tak bertulang. Untung saja si Barbie keburu masuk ke dalam sebuah apartemen yang terbengkalai. Terlihat Oli yang cuma sendirian pun berusaha menangkap ciwi haredang kesukaannya ini. Dengan menggunakan penciumannya, Oli katanya bisa tahu bahwa si Barbie sudah gak perawan. Termasuk barang pecah belah Barbie yang sudah jebleh, plus daya cengkram yang sudah menurun menjadi 10 Pascal doang. Barbie heran dong, lah kok bisa si Oli tahu segalanya? Barbie kini sedikit merasa lega setelah masuk ke dalam sebuah loker. Tapi gak tenang-tenang amat sih, karena si Oli masih mencarinya. Mumpung Oli sedang pergi, si Barbie bergegas keluar untuk lanjut mencari teman-temannya.
Si Barbie gak menyangka bisa bertemu dengan pria yang pernah adu paruh dengannya sewaktu di restoran. Cuma yang ia tidak tahu, pemuda ini adalah anggota baru dari geng Bon Boy. Sisi yang gagal meminta bantuan polisi kini bingung harus berbuat apa. Ditambah lagi Sisi masih sulit percaya liburan yang ia lakukan malah membuatnya kehilangan sang adik. Sisi langsung meminta bantuan kepada kakak-kakak gangster yang kebetulan sedang melintas. Namun ketika melihat si ketua geng Bon Boy datang, mereka yang tadinya mau menolong akhirnya rungkan dan memilih kabur sejauh mungkin. Sisi akhirnya ikutan kabur dan mencari tempat untuk bersembunyi. Selama itu pun si ketua dengan santuy tapi pasti mengejar buruannya ini untuk ia tangkap hidup-hidup. Kira-kira mau diapain nih si Sisi? Dengan melewati anak tangga, si ketua terus mengejar Sisi yang memilih lantai 4 untuk bersembunyi. Si ketua menyuruh Sisi untuk tetap tenang karena ia tidak akan menghabisinya. Dia boro-boro tenang. Yang ada setiap lubang di tubuh Sisi mengkerut saking ketakutannya. Untuk sementara Sisi merasa aman setelah bersembunyi di sebuah ruangan yang entah ruangan apa ini. Lalu di tengah kekesalannya si ketua menyuruh para anak buahnya untuk segera datang ke lantai 4. Kepolisian kembali menemukan sesosok jasad yang katanya telah dibuang dari sebuah mobil. Dan lebih mengerikannya lagi, jeroan dari jasad tersebut sudah menghilang. Rupanya para anggota geng Bon Boy sudah pada datang dan sedang mengakali Sisi agar segera keluar dari persembunyiannya. Di saat itu pula, Sisi mencari sesuatu yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Saat Sisi menemukan banyak dinamit, para berandalan ini sudah tidak sabar untuk menikmati daging segar di hadapan mereka. Karena asal kalian tahu guys ya, selain barbar, orang-orang ini berjiwa psikobil atau psikopat kanibil. Namun si ketua mengingatkan mereka untuk jangan terlalu hobi makan daging jelema karena hanya akan membuat mereka on. Lalu ketika mereka terlibat cekcok, si Barbie berusaha mengalihkan perhatian dengan menawari mereka serut belalai secara bergiliran. Are you gay? Si Barbie akhirnya meninggal setelah dimukbang para psikobil. Sisi pun begitu panik melihat ceceran darah plus teriakan si Barbie yang perlahan melemah. I'm coming out! Sisi mengancam akan meledakkan ruangan ini jika tidak membiarkannya keluar dari tempat ini. Lalu sambil membawa dinamit, Sisi pun keluar meskipun disambut pemandangan jasad si Barbie yang sudah acak kadut. Move out of her way, chunky. Sisi yang kini sudah tertangkap akan dibawa ke suatu tempat. Lalu tiba-tiba, dua anggota polisi datang berkat panggilan Sisi tadi. Namun ketika melihat komplotan geng psikobil, si atasan menyuruh anak buahnya untuk membiarkannya saja. Karena ia gak mau keluarganya semakin habis jika menghalangi perbuatan mereka lagi. An Amber Alert is in effect for Southside Convenience Store, Lake Pacific. Singkat cerita, para psikobil membawa Sisi ke restoran di awal film tadi, tempat di mana mereka menjual para korban penculikan selama ini. Dan asal kalian tahu guys ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa restoran ini selalu menjual berbagai macam olahan yang berasal dari daging jelema.
Mereka disambut seorang dokter sekaligus kepala koki yang jago meracik daging untuk para psikobil kaya raya langganan restoran ini. Lalu ia melarang Oli untuk jangan masuk karena cuma akan mengganggu pekerjaan yang akan ia lakukan kepada Sissy. Saat berada di ruang bawah tanah restoran, Sissy melihat para korban penculikan yang sudah dikurung. Tak cuma itu, di tempat ini pun terdapat sesosok psikobil kekar yang merupakan maskotnya restoran ini. Sissy tidak tahu bahwa ia akan disuntik bibit orok yang nantinya akan dipanen menjadi kuliner yang paling mahal. Terlihat Sissy pun semakin ketakutan saat melihat peralatan operasi, tapi pipesnya seperti bengkel mobil. Tibalah waktunya si dokter untuk memulai pekerjaannya. Lalu ia berusaha merelaksasi celengan Sissy terlebih dulu agar tidak mingkem seperti ini. Lalu setelah semuanya siap, si dokter pun memasukkan cairan jadah yang ia dapatkan dari belalai psikobil kekar. Never stand behind. Now, it's not all. Singkat cerita, Sissy dibawa menghadap para petinggi restoran. Karena bagaimanapun juga, Sissy kini menjadi aset penting bagi mereka. Lalu ketika Sissy melihat sebuah lubang yang entah tembus kemana, ia langsung memikirkan cara untuk bisa kabur melewati lubang tersebut. You wanna know? I propose a burger shaped, modest, but value for our clients. Salah satu dari mereka memberitahu Sissy tentang bisnis kuliner berbahan manusia yang sudah beberapa tahun ini mereka lakukan. Tapi tak lama kemudian Oli and the Gang merangsak masuk dan meluapkan kemarahannya kepada si ketua. Keadaan ini dijadikan kesempatan oleh Sissy untuk mengadu domba mereka. Lalu sambil memegang pisau bedah yang ia bawa dari ruang operasi, Sissy menghasut Oli agar menjadi pria pemberani dan tidak tunduk terhadap si ketua. Go ahead. For you? Rencana Sissy berhasil membuatnya lolos dari cengkraman para psikobil dan lanjut menyusuri terowongan yang begitu sempit. Sementara si dokter dan para psikobil tahu mereka harus pergi kemana untuk bisa menangkap Sissy. Why is this funny? You get your little cookie back! Sissy yang ditarik seorang psikobil berhasil ditolong oleh seorang pria tua yang sedang mencari keberadaan anaknya yang bernama Rahel. Lalu si Abah berkata bahwa para psikobil bisa mencium mangsanya melalui aroma tubuh mereka. Maka dari itulah, si Abah melulur tubuhnya pakai segala rupa agar keberadaannya tidak terendus para pemakan daging jelema. Si Abah menyuruh Sissy berpencar untuk mencari anaknya terlebih dulu sebelum sama-sama kabur dari tempat ini. Sissy pun bingung harus pergi kemana setelah si Abah pergi ke terowongan sempit. Sissy mendengar keramaian dari sebuah ruangan VIP yang ada penjaganya. Dan mumpung si penjaga sedang molor, Sissy penasaran untuk mencari tahu tempat apa ini sebenarnya. Sebelum mengecek ruangan VIP, Sissy melihat si dokter yang sedang mengusir si anggota baru. Lalu ketika mereka pergi, Sissy berusaha menolong si wanita yang tak lain adalah Rahel. Tapi sayang, Rahel yang sudah kena mentol plus sedang hamil malah bangga berada di tempat ini. All we have to do is find my boyfriend. Thanks, I had my miscarriage on purpose. Let me just find him, okay? Saat akan membawa Rahel pergi, ia malah melihat si ketua yang telah menghamilinya berada di ruangan VIP, di mana tempat ini adalah tempatnya para kanibil elit menikmati menu daging jelema. Sontak para kanibil ini pun marah akan kelakuan Rahel hingga membuat nafsu makan mereka menghilang. Lalu ketika Rahel dibawa keluar ruangan, Sissy bergegas kabur sebelum ketahuan. I want a shitload of. Guess what, little buddy?
Oli yang paling ngebet memangsa Sissy, kini seolah waktu dan tempat dipersilahkan baginya untuk segera menikmati daging segar di hadapannya. Tapi tiba-tiba, si ketua memergoki kelakuan anak buahnya yang paling susah diatur ini. Di tengah kejaran para psikobil, Rahel akan dijadikan sebuah menu makanan yang punya nilai seni tinggi. Tapi baru juga akan dimulai, si koki melihat para psikobil yang sedang menangkap Sissy. Fun's over. We got a business to West of San Antonio. Singkat cerita, segenap jajaran restobil atau restoran kanibil akan menikmati makan malam yang spesial. Karena di kesempatan kali ini mereka akan menikmati aset di rahim Sissy plus jeroan dari helm Rahel yang sudah matang. They're animals. Sambil menikmati hidangan horor, orang-orang aneh ini selalu saja ribut, apalagi jika menyangkut urusan perut. Sementara Sissy cuma bisa menangis takut nasibnya seperti Rahel yang kini menjadi makanan hidup. Tibalah waktunya bagi mereka untuk menikmati saluran rahim Sissy dengan ekstrak fermentasi bibit orok di dalamnya. We will relieve you of your burden. Tepat pada waktunya si Abah Jegang datang untuk mencari anaknya. Lalu dengan ancamannya ia memaksa mereka untuk melepaskan Sissy. now. Messed up my little girl. Burned my head off. Si Abah auto lemas melihat Rahel bertopikan pemanggangan yang terus menekan ke bawah. Si Abah pun bingung bagaimana cara untuk menyelamatkan Rahel dari cengkraman para psikobil. Si Abah langsung remuk oleh pelukan kematian si monster yang kini sudah terlepas. Di waktu yang sama, demonstrasi jilid 2 kini malah dimeriahkan oleh kelakuan seorang pria oon akibat kebanyakan makan burger dari restoran psikobil. Di tengah pelarian Sissy, para psikobil melampiaskan kemarahan mereka kepada para warga yang selama ini membenci mereka. Terlihat Sissy pun berusaha sembunyi ketika para petinggi restobil mulai berdatangan. Yayan gercep membawa cangkul Zeus untuk menyelamatkan Sissy. Tapi saat si Kobil Monster datang, nyali beliau ciut dan memilih benerin ban saja. Sissy berhasil lolos setelah diselamatkan warga yang benci akan berdirinya restobil di daerah mereka. Tapi apa kalian yakin Sissy bakalan selamat? You old lady, man. She's tough. Sissy memang selamat dari kejaran para psikobil. Akan tetapi ia kepikiran dengan nasibnya jika si jabang bayi psikobil kelak lahir dan memanggilnya sebagai Mama. Karena endingnya malah seperti ini, berarti perkobilan mereka masih akan berlanjut. Terlebih sudah cukup lama usaha mereka bertahan, termasuk melindungi koloni mereka yang suka daging jelema. Memang tidak dijelaskan awal mula mereka menjadi psikobil seperti ini. Namun keberadaan mereka hanyalah sepenggal kisah dari adanya segelintir orang yang hidup tanpa aturan dan penuh kebebasan. Lalu bagaimana dengan nasib Sissy? Jangan lupa komen ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.